pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian kanker payudara. Jadi kanker payudara atau karsinoma mamae merupakan suatu penyakit yang ganas dan berasal dari kelompok parenkim. Kanker payudara adalah penyakit yang ditandai dengan terjadinya pertumbuhan berlebihan atau perkembangan yang tidak terkontrol dari sel-sel jaringan payudara. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan mengenai prevalensi kanker payudara. Jadi di dunia berdasarkan data dari American Cancer Society, wanita didiagnosis kanker payudara sekitar 1,37 juta setiap tahunnya. Dan kurang lebih 465.000 wanita meninggal karena penyakit ini. Di negara sedang berkembang, setiap tahunnya ditemukan lebih dari 580.000 kasus kanker payudara dan sekitar 372.000 pasien meninggal. Dan data dari WHO menyebutkan bahwa 78% kanker payudara terjadi pada wanita usia di atas 40 tahun, sedangkan 6% pada usia kurang dari 40 tahun. Usia rata-rata yang paling sering didiagnosis kanker payudara yaitu sekitar umur 61 tahun. Kemudian, untuk Indonesia sendiri, berdasarkan data dari Pathological Base Registration, kanker payudara memiliki insiden relatif yaitu sebesar 11,5% terhadap kejadian kanker pada wanita. Kemudian insidensi di Indonesia adalah sekitar 20.000 kasus per tahun dengan kenyataan bahwa lebih dari 50% sudah di tahap akhir. Kemudian, untuk Jawa Barat dan Bandung sendiri, berdasarkan data dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung periode tahun 1989 sampai dengan 1991 dan data dari Dinas Kesehatan Jawa Barat tahun 2006, didapatkan bahwa frekuensi relatifnya yaitu sekitar 12,5%, sedangkan pada tahun 1992 meningkat menjadi 17,4% dan menduduki tempat kedua setelah kanker mulut rahim. Kemudian, faktor yang menyebabkan kanker payudara. Sebenarnya penyebab spesifik kanker payudara ini sampai saat ini masih belum diketahui. Tetapi banyak faktor yang diperkirakan mempunyai pengaruh terhadap terjadinya kanker payudara. Di antaranya, yang pertama faktor umur, kemudian ada usia saat pertama kali menstruasi, kemudian penyakit fibrokistik, kemudian riwayat kanker payudara, kemudian radiasi, penggunaan hormon estrogen dan progestin, kemudian gaya hidup yang tidak sehat seperti mengkonsumsi rokok, narkoba, kemudian makan makanan instan dan alkohol. Nah, kemudian faktor obesitas juga menyebabkan 30% terjadinya penyakit kanker payudara. Kemudian asupan energi yang berlebihan pada obesitas menstimulus produksi hormon estrogen terutama setelah menopause. Kemudian yang keempat, penata laksanaan terapi kanker payudara. Penata laksanaan terapi kanker payudara dilakukan dengan 3 cara utama, yaitu yang pertama dengan melakukan operasi, kemudian yang kedua dengan melakukan radiasi, dan yang ketiga melakukan kemoterapi. Saya Herdiana Larasati, saya akan menjelaskan tentang pedoman atau guidelines pengobatan kanker payudara menurut Kemenkes RI tentang panduan penata laksanaan kanker payudara Komite Penanggulangan Kanker Nasional. Yang pertama yaitu kemoterapi yang diberikan dapat berupa obat tunggal atau beberapa gabungan kombinasi obat kemoterapi. Yang kedua yaitu kemoterapi diberikan secara bertahap, biasanya sebanyak 6-8 siklus agar mendapatkan efek yang diharapkan dengan efek samping yang masih dapat diterima. Yang ketiga yaitu hasil pemeriksaan imunohistokimia memberikan beberapa pertimbangan penentuan regimen kemoterapi yang akan diberikan. Yang keempat, yaitu beberapa kombinasi kemoterapi yang telah menjadi standar ini pertama atau first line adalah yang pertama kemoterapi tunggal dengan siklofosfamid 100 mg per luas permukaan tubuh dari hari pertama sampai dengan hari ke-14 secara oral. Dan ini juga dapat diganti dengan injeksi siklofosfamid 500 mg per luas permukaan tubuh dari hari pertama dan hari 8. Nah, yang kedua yaitu kemoterapi kombinasi dengan kombinasi Toxan dan doxorubicin, yaitu paclitaxel 170 mg per luas permukaan tubuh hari pertama dan juga dengan doxorubicin 90 mg per luas permukaan tubuh dari hari pertama juga. Nah, ini intervalnya bisa 3 minggu per 2 hari ya, 21 hari maksudnya dengan 4 siklus. Nah, lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik pasien kanker payudara di Kota Bandung. Yang kedua yaitu bagaimana efektivitas kemoterapi tunggal dan kombinasi pada pasien kanker payudara di Kota Bandung. Yang ketiga yaitu bagaimana efektivitas biaya penggunaan terapi
terapi tunggal siklophosphamid dan kombinasi doxorubicin paclitaxel pada pasien kanker payudara di Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Sopianti. Saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental dengan studi perbandingan komparatif study. Pengambilan data dilakukan secara retrospektif menggunakan data yang berasal dari rekam medik pasien, data keuangan, dan laboratorium. Data pasien yang digunakan yaitu pasien yang menjalani kemoterapi kanker payudara selama tahun 2019, terhitung bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Penelitian ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu kemoterapi tunggal atau siklophosphamid dan kelompok kemoterapi kombinasi atau doxorubicin paclitaxel. Populasi dan sampel memakai kriteria inklusi dan eksklusi. Populasi yaitu seluruh data pasien kanker payudara yang menggunakan terapi tunggal siklophosphamid dan terapi kombinasi doxorubicin paclitaxel di instalasi farmasi di Kota Bandung. Sampel yaitu pasien yang melakukan kemoterapi tunggal siklophosphamid dan kombinasi doxorubicin paclitaxel yang memenuhi kriteria. Teknik sampling yang digunakan yaitu random sampling. Kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Yang pertama, kriteria inklusi pasien. Pertama, pasien yang didiagnosis kanker payudara dan berjenis kelamin perempuan mendapatkan kemoterapi kombinasi doxorubicin paclitaxel secara berurutan, mendapatkan kemoterapi tunggal siklophosphamid secara berurutan. Pasien kanker payudara dengan stadium 3, pasien BPJS dengan kelas perawatan kelas 1, pasien dengan rekam medik dan nota pembayaran lengkap. Kriteria eksklusi, pasien yang meninggal dunia selama melakukan terapi pada tahun 2019. Saya Fitriani Rahmawati. Sekarang saya akan memaparkan mengenai pengolah data dan perhitungan ASER dan EISER. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif dan analitikal. Pengolahan data meliputi perhitungan efektivitas pengobatan dengan memperhitungkan iuran klinis dan biaya pengobatan. Biaya pengobatan ini termasuk biaya obat, biaya kamar, biaya rekam medis, dan biaya untuk jasa dokternya, serta average cost effectiveness ratio atau ASER dan incremental cost effectiveness ratio atau EISER. ASER ini menggambarkan total biaya dari suatu program atau alternatif dibagi dengan outcome klinik. Dipresentasikan sebagai berapa rupiah per outcome klinik spesifik yang dihasilkan. ASER juga diperoleh dari total membandingkan total biaya pengobatan dengan iuran klinis yang diperoleh pada masing-masing kelompok pengobatan. Sedangkan EISER didefinisikan sebagai rasio atau perbedaan biaya antara dua alternatif terhadap perbedaan efektivitas antara dua alternatif tersebut. Terima kasih. Saya Ana Widianingsi akan memaparkan tentang komponen biaya langsung yang dihitung dalam proposal. Analisis biaya diperlukan untuk mengetahui total penggunaan biaya pengobatan pasien dari penggunaan terapi kombinasi doxorubicin dengan paclitaxel dan terapi tunggal siklophosphamid. Biaya yang dihitung dalam penelitian ini meliputi biaya obat kemoterapi, obat tambahan atau adjuvan, dan biaya pemeriksaan penunjang yang terdiri dari radiologi, laboratorium, patologi anatomi, jasa dokter, kamar, administrasi, dan biaya perawatan. Informasi komponen biaya tersebut didapatkan dari bagian administrasi di RSUD Kota Bandung. Parameter outcome-nya yaitu parameter yang akan digunakan di sini dalam penelitian adalah parameter outcome klinis, efektivitas pengobatan yang diukur berdasarkan penurunan skala nyeri pada kanker payudara. Pengukuran yang dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada saat pasien diberikan kemoterapi dan pada saat pasien kontrol kembali.
Nah, pengukuran tersebut dilakukan pada kedua kelompok dengan parameter penunjang, yaitu meliputi biaya obat kemoterapi, obat tambahan atau azurban, biaya pemeriksaan penunjang. Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. See you!